Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitriah Hidayah pada kegiatan pendidikan karakter pelajar Pancasila. Kali ini kita sampai di pertemuan kedua, yaitu tentang materi kemandirian. Simak baik-baik ya, jangan di skip. Pengertian pribadi mandiri. Pribadi mandiri secara umum gambarannya adalah pribadi yang tak tergantung pada pihak lain dalam mengekspresikan diri dalam segala bentuknya. Menjadi pribadi yang mandiri adalah idaman dan cita-cita setiap orang. Nah, untuk menjadi pribadi mandiri diperlukan banyak bekal, baik ilmu, kematangan diri, pengalaman hidup, dan keberanian mengambil keputusan. Menjadi sukses adalah dambaan setiap orang, namun tidak semua orang dapat mengetahui dan memahami jalan menuju ke sana. Kadangkala ada orang yang masih menggantungkan keinginan suksesnya kepada orang lain atau bersandar kepada lingkungan yang menurutnya dapat membuat ia berhasil. Ternyata hal ini adalah salah. Kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya kepada orang lain, kepada faktor di luar diri kita. Kesuksesan hanya bisa diraih dengan kemampuan sendiri, bergantung kepada siapa kita, perilaku kita, sehingga bukanlah tindakan yang bijak jika kita menyalahkan lingkungan atau keadaan di luar kita ketika kesuksesan belum diraih. Maka mulailah berkaca pada diri sendiri, lihat kemampuan diri, dan sedapat mungkin meminimalisir ketergantungan kepada orang lain. Sekuat tenaga kita harus menjadi pribadi mandiri yang mampu meraih sukses dengan usaha sendiri. Bukankah kita telah dibekali dengan potensi fisik, akal, dan kalbu? Jika semuanya kita sinergikan dengan baik dan berimbang, insya Allah kita akan mampu meraih kesuksesan. Sayangnya, acap kali upaya ini belum optimal dilakukan. Tak jarang kita hanya mengandalkan salah satu potensi saja. Kemandirian seseorang sangat penting di era yang semakin modern dewasa ini. Meskipun kemandirian merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan, apalagi bagi kaum wanita yang sering dianggap memiliki ketergantungan yang besar pada kaum pria. Kemandirian merupakan kondisi pribadi yang telah mampu memperkembangkan pancadaya kemanusiaan bagi tegaknya hakikat manusia pada dirinya sendiri dalam bingkai dimensi kemanusiaan. Pancadaya yaitu daya takwa, cipta, rasa, karsa, dan karya telah berkembang dan terwujudkan sedemikian rupa sehingga ia menjadi individu yang menjunjung hakikat kemanusiaan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memanfaatkan kemampuan diri secara optimal, bermoral tinggi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam status dan kedudukannya, serta menepati kewajiban dan hak dasar diri sendiri dan orang lain. Ciri-ciri pribadi mandiri 1. Pribadi mandiri adalah pribadi yang berani, mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Ia melihat, mencoba, dan merasakan sendiri hal-hal tertentu yang memang seharusnya sudah dilakukan. Misalnya, seorang siswa dengan kesadaran sendiri mau belajar sesuai dengan jadwal yang ia tetapkan. Kemudian, seorang siswa dengan kemauan sendiri berlatih suatu keterampilan tertentu seperti musik, tari, teknologi, dan sebagainya. Ciri-ciri pribadi mandiri yang kedua adalah pribadi yang berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Gambaran hidup ini menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Misalnya, seorang siswa yang bercita-cita menjadi pakar ekonomi yang dapat membantu negara untuk mengatasi krisis yang terjadi di bidang ekonomi. Yang ketiga, pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia memiliki langkah-langkah, kegiatan atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkan. Misalnya, siswa yang bercita-cita menjadi ekonom mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai apa saja yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan masalah ekonomi. Ciri-ciri pribadi yang keempat adalah pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses, dan membutuhkan waktu. Ia menyusun program dan menetapkan rentang waktu yang dibutuhkan serta mau untuk mengevaluasinya. Contohnya, seorang siswa menetapkan target keberhasilan prestasinya pada semester 1, lalu dilanjutkan pada semester 2, hingga akhirnya
lulus dengan prestasi yang baik sesuai dengan potensinya. Ciri yang kelima yaitu pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal, yaitu berpikir agar mendapatkan kekuatan diri dan akal terus berkembang, belajar agar mendapatkan belajar dan ilmu, bermain agar terjaga keseimbangan hidup yang rileks. 6. Pribadi yang berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi berkepribadian yang terpuji. Ia juga menjaga dan merawat kesehatan tubuhnya. 7. Pribadi yang berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Ia melakukannya dengan berdasarkan data dan informasi yang memadai, mendalami sebab akibatnya, memperhitungkan segala kemungkinan, menemukan solusi, menganalisis dampak dari solusi, dan akhirnya ia mengambil keputusan dan menjalankan dengan sadar dan bertanggung jawab. 8. Pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Ciri pribadi mandiri yang ke-9 yaitu pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatannya sendiri. Lalu, apa saja sifat-sifat yang bisa mencerminkan kemandirian? Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Tampil mandiri berarti memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Berani berbuat berarti berani bertanggung jawab, dan wujud tanggung jawab adalah sesuatu yang bisa diterima dengan baik oleh banyak orang. Yang kedua, mampu mengatasi kesulitan. Pribadi yang mampu mengatasi kesulitannya sendiri, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun pada awalnya terasa sulit, tapi dapat mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. 3. Mengenal kemampuan diri sendiri. Menyadari sepenuhnya akan kemampuan yang dimiliki. Pada dasarnya, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Pribadi mandiri yang mengenal dirinya pasti tahu persis untuk memaksimalkan kelebihannya dan meminimalisir kekurangannya. Yang keempat, senantiasa berpikir positif. Berpikir positif terwujud dalam tindakan positif yang dilakukan pribadi mandiri, dapat mengambil keputusan yang positif dan bersikap bijaksana. 5. Berwawasan global. Pribadi mandiri memiliki wawasan global dan tidak berpikir sempit yang mengarah pada ketergantungan terhadap orang lain karena kurang percaya diri. Nah, bagaimana cara menjadi orang yang mandiri? Ada beberapa cara. Yang pertama, menerima diri sendiri. Anda tidak dapat membangun kepribadian mandiri yang kuat jika Anda tidak bisa hidup dengan diri sendiri. Terimalah diri Anda sendiri, kepribadian Anda, pendapat Anda, pilihan Anda, preferensi Anda, dan kisah hidup Anda. Jangan mengatakan hal-hal yang melawan kehendak diri sendiri. Setiap orang bisa menjadi cukup kuat. Semua orang telah menempatkan diri pada sesuatu untuk membuktikan kekuatan mereka. Lupakan semua kesalahan Anda dan belajarlah darinya. Berusaha untuk menjadi lebih baik dan yang paling penting, mencintai diri sendiri. Nah, ini adalah bagian penting untuk menjadi mandiri karena menerima siapa Anda akan membuat Anda terhindar dari mencoba untuk bertindak seperti orang lain. Yang kedua, percaya pada diri sendiri. Jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, lalu siapa lagi yang akan percaya? Kita semua berbeda dan memiliki sesuatu yang unik untuk dikatakan. Tidak ada orang yang bisa dengan mudah berbicara dan tidak semua orang akan setuju dengan apa yang Anda katakan. Itu kenapa penting bagi Anda untuk bisa berdiri sendiri. Karena pada akhirnya Anda adalah semua yang Anda punya dan jika Anda percaya pada diri sendiri itu merupakan hal yang paling penting. Percaya pada diri sendiri akan membuat Anda percaya keputusan sendiri, bahkan saat orang lain menentang atau bahkan masyarakat. Itu harapan Anda. Orang yang mandiri bukan berarti harus sombong dan tidak percaya kepada orang lain, karena itu sangatlah kejam. Orang mandiri adalah mereka yang mampu melihat dunia walau baik atau buruk, dan secara sadar memilih untuk menjadi yang paling kuat untuk dirinya maupun bagi orang lain. Anda tidak mandiri karena Anda tidak mempercayai siapapun. Anda tidak mandiri karena Anda berpikir terlalu tinggi dari diri sendiri. Ikuti panduan ini.
Belajarlah untuk menerima dunia dan memutuskan untuk menjadi kuat. Yang keempat, jadilah pribadi mandiri secara emosional. Kemungkinannya adalah Anda tergantung pada banyak orang untuk dukungan emosional. Mungkin orang tua, teman Anda, atau sahabat terdekat Anda. Meskipun dimungkinkan untuk terus bergantung pada orang-orang dalam sisa hidup Anda, namun Anda harus menyadari bahwa tidak akan selamanya mereka akan selalu tetap berada di antara Anda. Beberapa akan menjauh, beberapa akan berhenti berbicara tentang Anda, dan mereka semua akhirnya akan meninggal. Satu-satunya orang yang akan selalu dengan Anda adalah Anda sendiri. Jika Anda bergantung pada diri Anda sendiri untuk mendapatkan dukungan, Anda tidak akan pernah dikecewakan. Yang kelima, memotivasi diri sendiri. Yang keenam, menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Semua panutan dapat membantu menginspirasi Anda dan menunjukkan cara untuk menjalani hidup Anda. Bukanlah sesuatu hal yang buruk untuk mengagumi seseorang dan saling berbagi satu sama lain. Namun, pada akhirnya sangat penting untuk memikirkan diri sendiri sebagai panutan dalam hidup Anda sendiri, sebagai orang yang mampu melakukan dan mengatakan apa-apa yang dia inginkan. Bertujuan untuk menjadi diri sendiri dan menjadi yang terbaik dari yang Anda bisa. Jika Anda tidak dapat melihat ke diri Anda sendiri, Anda tidak bisa menjadi mandiri. Yang ketujuh, berhenti peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Ini merupakan hal yang paling penting tentang menjadi orang mandiri. Jika Anda bergantung pada orang lain untuk memberitahu Anda jika lagu yang Anda buat bagus atau jika pakaian Anda lucu, Anda tidak akan sangat senang. Selama Anda suka, tidak ada lagi yang penting sebab berhenti mencemaskan penilaian orang lain tentang hidup Anda. Tidak peduli jika mereka berpikir tentang pakaian Anda, pilihan karir, atau pilihan penting lainnya. Ini adalah keputusan Anda dan bukan orang lain. 8. Jangan hanya berpikir bahwa Anda adalah yang terbaik, buktikan kepada diri sendiri. Pendapat Anda merupakan hal yang paling penting untuk memotivasi diri Anda sendiri, tapi Anda akan tahu batasan Anda dalam mencapai tujuan Anda. Ini jauh lebih mudah untuk mulai mengetahui tanggung jawab Anda. Dengan iman yang sangat kuat bahwa Anda dapat menangani masalah yang ada karena Anda telah mengetahui tujuan Anda, daripada mencoba untuk mencapai tujuan secara menggebu-gebu tanpa perencanaan yang baik. Mencapai tujuan secara menggebu-gebu memang baik, tapi tidak dengan cara yang keras seperti itu. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan kalian menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.